Hmm, kalau media tiba-tiba hilang hari ini, apa yang terjadi terhadap masyarakat ya? Sebenarnya media itu membantu atau menyesatkan? Halo teman-teman semua, kenalin aku dari mahasiswi Ilmu Komunikasi. Di sini aku akan membantu kalian mengenali tentang apa itu teori komunikasi massa. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang teori komunikasi massa, kita harus memahami dulu nih dasar dari kata teori komunikasi. Berikut nama ilmuwan yang mendefinisikan tentang teori. Yang pertama, Little John. Little John menjelaskan bahwa teori itu sebuah sistem yang abstrak dan diperoleh melalui pengamatan sistematis, di mana setiap hal harus berjalan sesuai aturan yang terarah dan akhirnya teori dapat dianalisis dan diinterpretasikan. Misalnya, bagaimana sih media bisa memengaruhi atau bagaimana pesan dapat disampaikan secara luas. Yang kedua, sosok M. Griffin. M. Griffin mengatakan bahwa teori merupakan seperangkat dugaan-dugaan sistematis tentang bagaimana sesuatu dapat berjalan. Intinya, apakah media bisa memberikan pengaruh langsung dan kuat kepada audiens. Nah, kali ini Jonathan Hatterner yang menjelaskan bahwa teori sebagai proses pengembangan ide-ide yang dapat memungkinkan kita dalam berpikir atau dapat menjelaskan bagaimana peristiwa-peristiwa itu akan terjadi. Contoh, ketika berita hoaks tersebar melalui media sosial, maka audiens yang melihatnya akan menangkap berita tersebut dan setelah itu, apa sih yang terjadi terhadap audiens? Percaya atau ikut menyebarkan. Nah, maka dari itu pentingnya literasi digital, teman-teman. Dan yang terakhir, tak kalah hebat dari antara ilmuwan lain yaitu Karl Popper. Karl Popper menjelaskan bahwa secara keseluruhan teori ini dianggap sebagai jaring, di mana jaring itu membantu menangkap semua pesan media yang akan dipahami melalui realitas sosial yang disajikan. Dan yang kedua, dijelaskan bahwa teori sebagai lensa, sama halnya seperti kacamata yang membantu kita lebih jelas dan merefleksikan realitas yang sudah disajikan oleh media. Dan yang terakhir, dijelaskan bahwa teori itu sebagai peta. Pada siapa kita minta bantuan saat kita tidak tahu arah? Pada peta. Benar, kalian katakan peta. Peta. Katakan lagi. Peta. Petanya sama kan teman-teman kayak yang di kartun Dora. Nah, peta ini nanti itu memberikan panduan atau arah dalam menjalani kompleksitas sistem media dan alur komunikasi antara media dan audiens. Nah, itu tadi pengertian dari beberapa ilmuwan. Berarti secara keseluruhan, pengertian dari teori komunikasi massa merupakan studi tentang bagaimana pesan disebarkan oleh media massa kepada khalayak umum. Teori komunikasi massa sendiri muncul pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, di mana saat itu perkembangan sedang dipengaruhi oleh perubahan sosial yang besar seperti industrialisasi, urbanisasi, dan peningkatan literasi masyarakat. Eits, jangan kemana-mana teman-teman, itu tadi masih pengertian dasar dari teori komunikasi massa. Nah, nanti di part 2 aku akan jelasin 8 elemen komunikasi massa. Jadi tetap stay tune terus di akun kita ya, dan sampai jumpa.